Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Baiklah anak-anak sekalian yang saya cintai, bagaimana kabarnya kalian saat ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baiklah anak-anak semuanya, pada kesempatan kali ini Ustadz akan menyampaikan pembelajaran ibrah di dalam kurban, ibadah kurban. Idul Adha ataupun Idul Kurban adalah salah satu 3 hari besar umat Islam selain hari raya Idul Fitri, hari raya Idul Adha, dan juga hari Jumat. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang hari raya Idul Adha. Hari raya Idul Adha sering disebut juga dengan Idul Kurban dan juga Yaumun Nahar. Bisa disebut juga dengan yang lain hari raya haji. Pada kesempatan kali ini saya sampaikan yang pertama adalah pengertian kurban. Pengertian kurban menurut bahasa berasal dari bahasa Arab qoruba yaqrubu kurbanan, yang berarti mendekat. Kemudian pengertian kurban secara istilah adalah menyembelih hewan kurban, sapi, unta, kambing, yang bertujuan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai rasa syukur, ungkapan rasa syukur atas segala nikmat Allah yang telah dilimpahkan. Anak-anak semuanya yang saya cintai, dasar hukum kurban yaitu yang pertama adalah berhukum sunnah muakkad. Sunnah muakkad pengertiannya adalah sunnah yang sangat dianjurkan, sunnah yang sangat penting. Maka ada suatu kisah di zaman Rasulullah SAW bahwasanya ketika hari Idul Adha atau Idul Kurban, sahabat tersebut sebenarnya mampu untuk berkurban, tetapi dia tidak ikut berkurban. Maka oleh Rasulullah SAW dia disuruh tidak dekat-dekat masjid. Maksudnya adalah ketika hari raya Idul Adha atau Idul Kurban, kurban merupakan ibadah yang sangat dianjurkan, yang sangat dicintai oleh Allah. Karena saking pentingnya seperti itu, maka Rasulullah memberikan pelajaran bagi yang mampu tidak berkorban, disuruh tidak dekat-dekat masjid. Kemudian dasar hukum di dalam Al-Quran, anak semuanya, yaitu di dalam surah Al-Kautsar ayat 2. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fasholli li rabbika wanhar, yang artinya dan berlaksanakanlah sholat dan berkurbanlah. Di dalam ayat ini mengandung ibrah pelajaran, perintah. Yang pertama adalah mengerjakan ibadah sholat. Kemudian wanhar, dan berkurban. Maka kurban ini merupakan suatu amalan ibadah
yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian anak semuanya yang saya cintai, kemudian hewan kurban. Hewan yang diperbolehkan untuk berkorban ya adalah sapi. Kemudian unta. Kemudian yang ketiga adalah kambing. Ini adalah hewan-hewan yang dicontohkan oleh Rasulullah yang diperbolehkan untuk disembelih sebagai hewan kurban. Kemudian waktu yang tepat atau waktu penyembelihan, yaitu para ulama sebagian besar berpendapat yaitu ketika tanggal 10 Dzulhijjah tanggal 11, 12, 13 Dzulhijjah, yaitu pada hari Tasyrik. Kemudian di dalam hari raya Idul Adha ibadah semuanya diperbolehkan. Tapi ada satu ibadah yang dilarang pada saat itu, yaitu pada saat hari raya Idul Adha dan hari Tasyrik, yaitu ibadah puasa. Maka di saat hari raya Idul Adha, kemudian 3 hari setelahnya yang sering kita kenal dengan hari Tasyrik, tanggal 11, 12, 13 Dzulhijjah, itu adalah umat Islam dilarang berpuasa. Kemudian waktu penyembelihan hewan kurban. Yang pertama adalah awal waktu menyembelih hewan kurban adalah setelah sholat Id atau sholat Idul Adha. Maka ketika orang menyembelih hewan kurban belum sholat Id atau sebelum dilaksananya sholat Idul Adha, maka itu namanya bukan kurban, tapi adalah penyembelihan biasa yang nanti ketika daging yang dibagikan kepada saudara muslim, fakir miskin dan lain-lain itu tidak menjadi kurban, tetapi adalah sedekah biasa. Maka awal waktu penyembelihan hewan kurban adalah setelah sholat Idul Adha. Kemudian yang kedua adalah di akhir waktu. Di akhir waktu adalah pada hari Tasyrik, tanggal 11, 12, 13, yaitu pada akhir hari Tasyrik tanggal 13 Dzulhijjah. Kemudian menurut Imam Syafi'i, akhir waktu dari penyembelihan kurban yaitu adalah ketika hari Tasyrik tanggal 13 Dzulhijjah sebelum matahari terbenam. Itu adalah waktu penyembelihan hewan kurban yang diperbolehkan atau yang dicontohkan. Setelah itu, setelah awal waktu tadi, setelah sholat Idul Adha, setelah hari Tasyrik yang terakhir, itu sudah tidak. Kemudian anak sekalian yang saya cintai, syarat hewan kurban. Syarat hewan kurban ini Rasulullah menyampaikan bahwasanya hewan kurban itu yang pertama harus sudah mencapai umur. Maksudnya sudah waktunya atau diperbolehkan untuk berkurban. Yaitu ketika untuk kambing itu berumur 1 sampai 2 tahun atau lebih. Atau dengan bahasa lain yang sudah berganti gigi. Atau nama lainnya adalah sudah musinah, sudah berganti gigi. Kemudian untuk sapi adalah sapi yang sudah berumur 2 sampai 3 tahun atau lebih. Kemudian yang ketiga untuk unta itu adalah yang berumur 5 sampai 6 tahun atau lebih. Itu hewan kurban yang sudah diperbolehkan untuk berkurban dengan sudah mencapai umur sesuai yang disebutkan Rasulullah. Kemudian yang kedua adalah hewan kurban tidak boleh sakit dan kurus. Hewannya harus sehat, tidak boleh sakit, kurus, harus gemuk. Kemudian yang ketiga, hewan kurban tidak boleh cacat. Nah, cacat ini meliputi banyak hal. Yang pertama bisa karena rusak matanya, bisa karena buta, juling atau kero,
sebelah atau kedua-duanya, atau yang lain cacat ini adalah terlalu kurus, ya, tidak bergajih, ataupun patah tanduknya. Kemudian tidak boleh sakit, hewannya harus sehat. Kemudian tidak boleh hewan kurban itu pincang, ya, entah kakinya atau sebagian dari tubuh hewan kurban itu. Kemudian anak semuanya yang saya cintai, tata cara penyembelihan hewan kurban yang dicontohkan oleh Rasulullah adalah yang pertama, alat penyembelih harus benar-benar tajam. Maksudnya alat yang digunakan untuk menyembelih hewan itu harus tajam, tidak boleh tumpul. Kalau tumpul itu nanti itu namanya akan menyiksa, maka itu dilarang oleh Rasulullah. Maka memastikan alat yang untuk menyembelih itu adalah benar-benar tajam, ya, tajam, tidak boleh ketul, ya bahasa Jawanya. Kemudian yang kedua adalah ketika menyembelih hendaklah menghadap kiblat, ya, menghadap kiblat. Menghadap kiblat itu seperti ketika kita mengerjakan ibadah jasmaniyah yang berupa sholat seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah hewan disembelih pada lehernya. Nah ini tentunya anak-anak semuanya sudah bisa memahami ketika menyembelih hewan harus pada lehernya. Kemudian yang keempat, hewan disembelih setelah baca basmalah dan takbir. Hewan disembelih setelah membaca basmalah dan takbir. Kemudian yang kelima adalah hewan disembelih dengan 1 kali potongan. Jadi tidak boleh ketika menyembelih dengan ada penyiksaan, ya, dengan beberapa kali pemotongan, tapi harus sekali tepat di lehernya, diurat-urat di lehernya. Anak-anak semuanya yang saya cintai dan saya banggakan, kemudian yang berikutnya adalah setelah daging atau binatang kurban itu disembelih, otomatis nanti diproses, kemudian dagingnya itu dibagikan. Nah, daging udhiyah, ya, daging kurban itu dibagikan. Yang pertama bisa sebagian untuk yang berkurban dan sebagian untuk bisa dihadiahkan. Sebagian diberikan pada fakir dan miskin. Kemudian daging udhiyah atau daging kurban itu tidak boleh diberikan sebagai upah. Misalkan ketika ada orang diminta untuk menyembelih, kemudian orang itu diberikan upah dagingnya tersebut, maka itu tidak boleh. Kemudian yang terakhir, dilarang menjual daging udhiyah atau daging kurban. Maka daging kurban itu tidak boleh dijual. Maka ketika saat itu semua umat Islam itu ketika hari Idul Adha kan semuanya bergembira karena menjalankan syariat agama dan kemudian menikmati dari syariat agama berupa kurban itu untuk dinikmati seluruh umat Islam. Maka daging kurban itu tidak boleh dijual. Anak-anak semuanya yang saya cintai, banyak pelajaran yang bisa kita ambil atau peroleh ketika kita bertemu di hari Idul Adha yang sebentar lagi, beberapa hari ke depan kita insya Allah akan bertemu hari Idul Adha. Semoga sedikit pelajaran yang saya sampaikan ini membawa giroh semangat kita sebagai seorang muslim untuk senantiasa mencintai setiap apa yang menjadi perintah Allah dan Rasulnya. Maka ini ada sebuah pantun atau apa ya, kurban itu merupakan sebagai tanda cinta. Cinta kepada siapa? Cinta kita kepada Allah dan cinta kita kepada sesama, terhadap saudara muslim. Kemudian ada sebuah pantun, berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Ayo berkorban dahulu
dapat manfaatnya kemudian. Nah, semua yang saya cintai dan saya banggakan, sebelum kami tutup, di sekolah kita SD ITM Tanggumolong nanti insya Allah dari bidang kesiswaan nanti ada program baru, namanya program tabungan korban. Jadi harapannya insya Allah ini nanti untuk kelas 4 dan 5. Lah, dari program ini harapannya adalah anak-anak semuanya kalian mulai sekarang bisa berlatih untuk menabung. Agar apa? Nanti di tahun berikutnya hasil tabungan kalian itu bisa kalian untuk berkorban. Karena anak hebat, anak yang soleh adalah senantiasa menyambut dengan baik, menyambut dengan gembira setiap ajakan, setiap nasihat yang baik tentunya akan dilaksanakan. Baiklah anak semuanya, semoga ada guna dan manfaatnya. Dari saya ada kurang dan lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.